Kembali di Kompas Siang, Saudara. Gereja Katedral Jakarta bersiap menggelar misa arwah mengenang wafatnya Paus Fransiskus. Tidak hanya di Katedral, Keuskupan Agung Jakarta juga mengimbau gereja di Keuskupan Jakarta melaksanakan misa di jam yang sama. Humas Keuskupan Agung Jakarta, Susiana Suwadi, bilang berbagai persiapan sudah dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan pihak Masjid Istiqlal dan Kantor Pos Indonesia untuk ketersediaan parkir. Jembatan silaturahmi pun nantinya akan dibuka untuk memfasilitasi umat yang akan melaksanakan misa arwah. Pihak katedral menyiapkan 2.500 kursi untuk umat. Misa akan dipersembahkan oleh Duta Besar Tahta Suci Vatikan, Monsignor Piero Piopo, didampingi oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Antonius Subianto Munjamin. Kemungkinan kita akan bisa menampung hingga 2.500 umat. Nah, bersamaan dengan ini memang kita juga menghimbau kalau umat ada yang mungkin kami khawatir kalau datang jauh begitu ya. Sebenarnya ada himbauan dari Keuskupan Agung Jakarta yang disampaikan oleh Sekjen Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo, berdasarkan himbauan dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo bahwa setiap paroki dapat mengadakan di waktu yang sama di pukul 18 untuk mengadakan misa requiem di paroki masing-masing di seluruh Keuskupan Agung Jakarta, mungkin bahkan di seluruh keuskupan. Ya. Untuk mengenang dan mendoakan Paus Fransiskus, Keuskupan Agung Kupang menggelar misa arwah yang akan dipimpin Uskup Agung Kupang, Monsignor Hieronymus Pakayononi. Misa arwah rencananya berlangsung pada pukul 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang. Misa arwah nantinya dihadiri semua pastor dan suster serta umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang. Kita pantau persiapan gereja jelang misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Andika Pratama di Gereja Katedral Jakarta, serta ada rekan Kalixtaus di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Niputu Trisnanda di Gereja Katedral Jakarta. Putu, untuk saat ini seperti apa persiapan Gereja Katedral Jakarta jelang misa arwah yang akan dilaksanakan pukul 6 sore nanti? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sampai dengan siang hari ini Gereja Katedral ini sudah mulai berbenah begitu ya, memasang kembali tenda-tenda yang kemarin sebetulnya sudah dipasang pada saat memperingati Hari Paskah, tapi kemarin sempat dibongkar. Kemudian ketika mendapatkan informasi duka begitu atau berita duka terkait dengan berpulangnya Bapak Suci Paus Fransiskus, kemudian tenda-tenda yang semula sudah dibongkar ini kembali dipasang, kursi-kursi ini juga sudah disediakan karena berdasarkan pernyataan dari pihak Gereja Katedral ini disampaikan bahwa pada nanti sore hari jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat ini akan diselenggarakan misa arwah yang tujuannya adalah tentu saja mempersilahkan umat Katolik yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya untuk datang mendoakan agar kepulangan ataupun juga perjalanan dari Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya ini bisa diiringi dengan kedamaian, dan juga yang disampaikan tadi ada sekitar 2.500 di mana ini terbagi ke beberapa bagian katedral, ada yang di area dalam, ada yang di area luar tempat saya melaporkan saat ini, kemudian juga ada di sekitar kawasan Gua Maria yang ada di belakang. Total ini ada 2.500. Berbeda dengan perayaan-perayaan hari raya besar begitu ya di Katedral Jakarta. Memang nanti tidak ada spesifik persyaratan atau registrasi yang harus dilakukan oleh umat yang mau datang. Tapi tadi satu hal yang disampaikan oleh pihak gereja adalah meminta kepada umat yang nanti akan melaksanakan misa arwah atau mengikuti misa arwah ini juga mengikuti aturan ataupun juga arahan dari petugas yang nanti akan berjaga. Sampai dengan siang hari ini Gereja Katedral ini masih mempersilahkan jika ada umat yang datang untuk berdoa ataupun juga melaksanakan ziarah Porta Sancta, karena ini juga bersamaan begitu ya dengan tahun jubileum di mana umat Katolik ini mendatangi gereja-gereja ataupun juga katedral untuk kemudian melakukan ziarah Porta Sancta. Dan biasanya dari beberapa hari yang lalu ini juga ada kelompok-kelompok gereja yang datang untuk melakukan ziarah Porta Sancta. Jadi sampai dengan siang hari ini akan dibuka dan dipersilahkan, tapi nanti jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Gereja Katedral ini akan tutup
ditutup sementara waktu begitu ya, tidak bisa melayani doa ataupun juga kunjungan ziarah Porta Sancta, karena nanti baru dibuka lagi atau dilanjutkan pada pukul 18.00 dengan agenda pelaksanaan misa arwah untuk Sri Paus begitu Fransiskus yang kemarin baru saja berpulang. Jadi kita tadi juga satu pesan yang disampaikan bahwa pelaksanaan misa arwah ini akan dilaksanakan dengan sangat sederhana, Juno dan juga saudara, karena tujuannya satu, tentu saja mengimani ataupun juga mengingat kembali menjalankan pesan yang terus-menerus disampaikan baik itu lewat perkataan ataupun juga sikap oleh Bapak Suci Paus Fransiskus terkait dengan kesederhanaan, yakni bagaimana kemudian kita lihat selama masa hidupnya ini ditunjukkan dalam perilakunya sehari-hari untuk tidak kemudian memakai pakaian yang bermewah-mewah, bahkan kalung salib yang digunakan oleh mendiang selama menduduki posisi tertinggi begitu ya sebagai paus, ini juga menggunakan kalung salib yang sederhana, bukan yang terbuat dari emas ataupun juga dengan batu-batuan perhiasan begitu. Nah, ini yang kemudian akan dilakukan begitu di katedral, terwujud dari misa arwah yang nanti akan digelar, akan dilakukan secara sederhana, tidak ada dekorasi secara spesifik begitu ya, hanya ada beberapa bunga-bunga yang tadi saya lihat, kemudian lilin-lilin ini juga sudah mulai dipasang. Memang ada beberapa foto-foto pada saat Paus Fransiskus ini datang ke Jakarta, bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian juga berbincang dengan warga Jakarta pada saat itu. Hanya itu saja, untuk kemudian mengenang bagaimana kebaikan dari Bapak Suci Paus Fransiskus, bagaimana kerendahan hatinya, kemudian juga kesederhanaannya, supaya umat yang nanti mendoakan setelah kembali dari katedral, selesai menjalankan misa arwah, ini bisa menanamkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya, yakni kesederhanaan, rendah hati, dan juga rasa cinta yang universal, tidak memandang ras, tidak memandang etnis. Ini diberikan pada seluruh umat begitu ya, bukan hanya Katolik saja tapi kepada umat dari agama ataupun juga keyakinan yang lain. Jadi nanti 18.00 misa arwah akan digelar, 2.500 umat akan diterima dan bisa melakukan misa, tapi juga nanti di paroki-paroki ini juga akan secara bersamaan akan melakukan misa arwah untuk mendoakan kepulangan dari Paus Fransiskus. Juno. Iya, betul. Ada 2.500 umat Katolik yang akan melakukan misa arwah nanti sore. Lalu seperti apa imbauan khusus bagi umat yang akan datang untuk melaksanakan misa arwah sore nanti? Juno, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Apakah boleh diulang kembali pertanyaannya? Oke, nanti, rencananya ada 2.500 umat Katolik yang akan melakukan misa nanti sore. Lalu apakah sudah ada imbauan khusus dari Gereja Katedral Jakarta terhadap umat Katolik yang akan datang sore nanti di Gereja Katedral? Ya, Juno, sampai dengan siang hari ini memang tidak ada himbauan secara khusus yang disampaikan begitu ya. Hanya saja tadi bahwa kuotanya memang meskipun sudah ditambah dengan kursi-kursi di area luar gereja, artinya jumlah umat yang bisa kemudian ikut mendoakan ini lebih banyak begitu daripada biasanya. Karena kalau untuk di area dalam sendiri angkanya tidak sebesar itu, hanya 2.500. Tapi kalau kita dengarkan tadi himbauan dari pihak gereja, ini memang tidak ada registrasi yang harus dilakukan, tapi tentu saja harapannya satu hal ini bisa dilaksanakan dengan hikmat, tentu saja dengan tadi kesederhanaan yang coba ditunjukkan, ini bisa kemudian menjalankan proses misa ini dengan tertib begitu ya, langsung masuk ke area gereja, menduduki kursi-kursi yang sudah disediakan, supaya nanti juga tidak ada keterlambatan, karena nanti misa akan dipimpin juga oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yang nanti akan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Nimbutu Trisnanda, dan juru kamera Andika Pratama dari Gereja Katedral Jakarta. Lalu kita akan bergeser ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Kalix Taus. Kalix, untuk saat ini seperti apa persiapan misa arwah yang juga akan dinantikan atau dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Dapat saya informasikan bahwa tepat di belakang saya ini, saat ini para suster juga romo tengah mempersiapkan jalannya perayaan misa arwah yang akan diselenggarakan pada sore nanti pada pukul
6 sore. Dapat juga saya informasikan pula bahwa pada perayaan atau misa arwah yang akan digelar sore ini digelar satu kali di Gereja Assumpta, Kota Kupang. Ya, Kalix, untuk saat ini seperti apa gambaran jadwal dan juga teknis pelaksanaan bagi umat Katolik yang akan melakukan misa arwah nanti sore? Baik, Juno, untuk saat ini memang informasi yang kami dapatkan bahwa untuk misa arwah ini sendiri akan dipimpin langsung oleh Uskup Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus Pakenone. Juga akan dihadiri seluruh pastor paroki di Kuskupan Agung Kupang, juga para biarawati serta umat di wilayah Kuskupan Agung Kupang, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Kalix Taus, dari Gereja Santa Maria Assumpta, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga sebelumnya ada rekan Putu Trisnanda dari Gereja Katedral Jakarta.